Ya, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas atau saya akan mereview pertanyaan-pertanyaan MYM terhadap Nandar. Karena pertanyaan-pertanyaan dari MYM adalah pertanyaan-pertanyaan yang uh, kelihatannya sederhana, tetapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat rumit untuk dijawab. Karena akan menimbulkan bukan hanya pertanyaan, tapi menimbulkan jawaban-jawaban yang akan sulit untuk dijawab. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pernyataan dari Nandar dan pertanyaan dari MYM. Jadi waktu kita mungkin ada sekitar 30 menit sampai 1 jam ke depan ya. Ya bergantung situasi, kalau lebih dari 1 jam bisa juga nanti kalau memang banyak yang harus dibicarakan. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Mas Nandar sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit. Jadi topik kami malam hari ini itu adalah apakah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu dinubuatkan di dalam Alkitab, itu topiknya. Ya, silakan. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens, ya. Orang tua mengenali anak-anaknya adalah pengenalan yang sungguh sangat dekat. Nah, ya, inilah yang mendasari saya, inilah yang melatar belakangi saya selama belasan tahun saya hidup dan berkehidupan dengan Alkitab, Bapak, sejak kelas 1 SMP. SMP itu kan masih polos-polosnya, harusnya saya sudah menjadi Kristen, akan tetapi saya lebih Kristen daripada orang Kristen, kata Zakir Naik. Ya, silakan. Ya. Oke, Bapak. Nah, saya cari, saya eksplorasi Alkitab, ya, saya dapati di dalam Sir Hasirim pasal ke-5 ayat ke-10, di situ disebutkan di dalam bahasa Ibrani, Dodi cahwe adu dagul mere papa. Nah, ini bahasa Ibraninya, Pak. Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Kalau saya lihat, komparasikan dengan Alkitab berbahasa Arab versi pendek, Habibi abiyadu ahmaru mu'lamu baina robuah. Kalau di dalam terjemahan LAI, ya, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selak seorang, 10.000 orang. Dan saya berusaha mengidentifikasi, ini kan premis mayor, ternyata premis minornya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari perjalanan Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian baru, perjanjian lama mohon maaf, sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru, ya, tidak ada satupun manusia yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad SAW, Bapak. Dan ini umat Islam mengenalnya dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, ya, menginvasi kota Mekah tanpa ada setetes darah pun yang tertumpah di dalam penaklukan kota Mekah ini. Dan kalau kita melihat, Bapak mungkin nanti bisa melengkapi sana keilmuannya dengan membeli atau membaca buku Sirah Nabawiyah. Di halaman-halaman terakhir ada sub khusus tentang ciri karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sosok ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya, kulitnya itu putih kemerah-merahan, Bapak. Dan saya melihat ayat ke-10, ayat ke-11, ke-12, 13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi, Bapak, hikomam takim wehullah Muhammadim jiduti wazirra'i benot Yerusalem. Ya. Teman-teman mengatakan itu Mahmadim Nandar, bukan Muhammadim, ya.
setelah saya cross check ya, itu kan hurufnya terdiri dari mem ya. Sebentar ya, ini yang Anda maksud berarti itu Kidung Agung 5 ayat 16 mungkin yang ada Mahamadimnya. Jadi premis mayornya kan ayat 10 itu, clue-nya Ya. 11, 12, 13. Ya. Dan ayat ke-16-nya premis minornya, Ya. begitu. Ya. Ya hikmam takim Allah Muhammadin cituti wajarai bin Yerusalem. Di situ tuh bukan Mahmadin, akan tetapi Muhammadin. Ini terbukti ketika saya mentranslate kata mem, head, mem, dalet itu Muhammad bukan Mahmad. Ya kalau kita melihat di kamus Ibrani Inggris itu mem, head, mem, dalet itu Muhammad Bapak. Begitu. Iya. Terima kasih, mungkin Bapak menanggapi terlebih dahulu. Iya, mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? Bapak silakan, saya sudah berdebat dengan pendeta Torosopi STH MTH. Oh gitu. Tetapi banyak ngambang. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawab yang tepat, yang dapat menguatkan keyakinan teman-teman dari. Terima kasih. Ini saya kasih yang ringan, tetapi nggak usah ditanggapi ya. Kemudian nanti saya kasih yang berat, itu yang harus ditanggapi ya. Ya, jadi gini. Anda berkata bahwa lebih tepatnya tadi itu apa? Bukan Mahamadim, tetapi apa? Menurut Anda tadi apa? Muhammadim? Halo? Halo? Ya. Ya, kalau Muhammadim. Ya. Ya. Ya, tapi sebetulnya di sana tertulis kan Muhammadim ya. Itu lengkapnya itu Hiko Mam Takim Wakulo Muhammadim kan begitu ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, silakan saja. Tetapi intinya bukan itu sekarang ya. Yang saya mau tanya, Anda kan mengutip dari Alkitab kan begitu untuk membenarkan bahwa Nabi Anda itu sudah dinubuatkan kan begitu ya, mencari semacam justification ya, justifikasi dari Alkitab kan begitu ya. Jadi pertanyaan fundamental sebetulnya yang perlu Anda perhatikan ya dari saya adalah, sebelum Anda mengutip Alkitab, terlebih dahulu Anda harus melihat Alkitab itu sebagai satu standar, sebagai satu indikator yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk untuk membenarkan klaim Anda kan begitu ya. Jelas ya? Nah, maka indikator atau standar ini mestinya itu haruslah sesuatu yang memang bisa dipercaya, layak dipercaya kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda cukup mempercayai Alkitab sebagai satu standar yang bisa Anda pakai untuk kemudian Anda rujuk dan membenarkan klaim Anda bahwa memang itu bagian yang Anda rujuk tadi itu menubuatkan tentang Nabi Anda. Begitu. Jadi Anda harus menjawab ini, apakah Anda percaya Alkitab adalah standar yang bisa dirujuk begitu? Ini pertanyaan saya. Oke, kita sudah perhatikan video dari Nandar dan Pendeta MYM. Saudara, kalau kita perhatikan pertanyaan dari MYM, yang pertama adalah pertanyaan, apakah kamu percaya bahwa Alkitab itu bisa dijadikan dasar, fondasi untuk dirujuk sebagai kebenaran? Nah, ini adalah pertanyaan yang bukan hanya sederhana, tetapi ini adalah pertanyaan yang sangat rumit, dan ini memunculkan konsekuensi bagi Nandar. Mengapa demikian? Apa konsekuensinya? Nah, kita akan perhatikan. Yang pertama, konsekuensi pertama dalam pertanyaan pertama dari MYM, apakah Alkitab bisa dijadikan fondasi kebenaran untuk dirujuk bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di Alkitab? Konsekuensinya adalah, jika Nandar menjawab ya, maka Nandar sudah
melanggar ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Al-Quran, yang mengatakan bahwa Alkitab itu sebagiannya sudah palsu. Ada yang benar dan ada yang palsu. Nah, itu kesalahan dari Nandar kalau jika dijawab ya. Tetapi kalau Nandar menjawab dia tidak menyatakan bahwa tidak bisa dijadikan dasar, maka konsekuensinya Nandar adalah sedang melakukan kesalahan berpikir. Jadi ya konsekuensi yang tidak bisa dilewati dari Nandar ini. Karena kalau Nandar jawab tidak, Nandar sudah melakukan kesalahan berpikir dan memiliki ilmu yang sangat rendah. Itu adalah konsekuensi. Dan ilmu yang dimiliki oleh Nandar adalah ilmu yang tidak bisa dipakai secara akademis. Karena apa? Ketika kita mengajukan satu kebenaran dan merujuk kepada salah satu yang kita rujuk, maka kita harus menjadikan dasar sebagaimana dikatakan oleh MYM. Jika merujuk kepada salah satu buku atau contohnya di dalam hal ini adalah Alkitab, maka Alkitab harus menjadikan dasar kebenaran untuk bisa dipercaya dan bisa dijadikan dasar kebenaran untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di Alkitab. Tetapi akhirnya Nandar tidak menjawab. Karena apa? Dia mengatakan tidak, dia berpegang pada Al-Quran, fondasinya. Betul. Oke, berarti Nandar sedang melakukan kesalahan berpikir. Karena apa? Logikanya sedang bermasalah. Karena tidak mungkin dia mengutip sesuatu yang tidak bisa dipercayai untuk dijadikan dasar sebagai hal untuk memperlihatkan dan mengakui bahwa Muhammad dinubuatkan di sana. Dan ini adalah kesalahan. Maka statement dari Nandar adalah palsu. Nah, itu pertanyaan pertama. Dan konsekuensi ketiga, jika Nandar dia menjawab bahwa dia berpegang pada Al-Quran sebagai fondasi, maka Nandar juga harus mengungkapkan fondasinya apa. Nah, fondasinya Al-Quran mengatakan bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Di dalam Alkitab sebagian sudah dipalsukan. Nah, nanti akan muncul pertanyaan kedua dari MYM. Coba tunjukkan mana yang palsu, mana yang asli. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat merumitkan. Ini yang salah satu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak bisa ditunjukkan mana yang asli, mana yang palsu. Dan kalau tidak bisa ditunjukkan, maka klaim itu adalah klaim kosong, klaim yang tidak berdasar. Itu ada klaim yang merupakan klaim yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, itu adalah konsekuensi dari pertanyaan pertama dari MYM. Jadi perlu dipelajari supaya kita bisa paham. Karena ini bukan hanya pertanyaan sederhana. Ini adalah pertanyaan mendasar di dalam ketika kita berdiskusi dengan agama-agama lain. Dan ini juga membawa kita supaya kita memiliki pemahaman bagaimana ketika kita mengutip sesuatu, kita harus melihat itu apakah bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak.
Nah, ini juga menolong kita untuk kita bisa memberikan argumen ketika uh, orang-orang Kristolog Islam yang mengaku dirinya Kristolog itu ketika mengutip ayat dari Alkitab, pertanyaan pertama ini kita harus ajukan ke mereka. Apakah mereka percaya kepada Alkitab yang bisa dirujuk sebagai kebenaran untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di Alkitab? Karena apa? Ketika mereka menjawab, maka konsekuensi yang tadi saya sebutkan itu akan mengikat mereka dan bisa saja membuat mereka terjebak dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi, menurut saya pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang sangat rumit untuk dijawab oleh Nandar, dan bukan hanya Nandar, ini kepada para kristolog dan para ustadz yang suka mengutip atau mencomot-comot ayat Alkitab untuk membenarkan klaim mereka bahwa Muhammad telah dinubuatkan di Alkitab. Maka itu adalah kesalahan yang sangat fatal kalau kita lihat dari pertanyaan pertama dari MYM. Dan saya bisa belajar juga bahwa ternyata pertanyaan pertama adalah pertanyaan bukan sederhana. Dan sebenarnya selanjutnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena ini merupakan kuliah umum dan kuliah khusus bagi Nandar, supaya bagaimana dia bisa berlogika dan akhirnya tidak mengalami kesalahan berlogika. Ternyata MYM sudah mengajari Nandar supaya bisa memiliki logika yang baik, supaya memiliki sistematika logika yang baik, supaya tidak ada kesalahan. Dan dari sini saya banyak belajar, dan mari kita sama-sama belajar. Saya akan memberikan juga pemahaman kepada kita bagaimana pertanyaan kedua dan ketiga dari MYM. Tapi sebenarnya pertanyaan pertama sudah membuat banyak orang Islam tidak berani mengutip ayat Alkitab dan mengklaim bahwa Muhammad, karena ini adalah kekalahan total dan ini adalah runtuh pemahaman mereka bahwa ternyata Nabi Muhammad sudah dinubuatkan. Itu akan runtuh sendirinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan kedua, apakah Alkitab sudah dipalsukan? Mana yang palsu, mana yang asli? Pertanyaan dari MYM. Tapi yang ketiga dari MYM adalah mengajari Nandar supaya bisa memiliki logika yang benar, supaya jangan memiliki kesalahan dalam berlogika. Oke, sekian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati.